Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Ya, terima kasih ya. Semoga kita semua dimudahkan dan dilancarkan pintu rezekinya ya. Dan senantiasa diberikan kesehatan ya. Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini ya menindaklanjuti tentang video ya yang sebelumnya ya, yang membahas tentang resesi global di tahun 2023 nanti ya. Saya pribadi ya sangat berharap ya akan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Presiden ya, yang dimana Pak Presiden itu sempat mengumumkan ya untuk di tahun 2023 itu akan gelap ya. Ya, dimana di tahun 2023 nanti yang akan datang ya itu akan mengalami resesi global ya, yaitu krisis ekonomi. Ya, saya pribadi ya sangat mengecam ya dan sangat tidak menyetujui tentang pernyataan para menteri yang sifatnya memberi rasa cemas pada masyarakat ya, dan menebar rasa takut pada masyarakat. Harusnya ya untuk instansi pemerintah ya dan untuk Bapak Presiden ya itu harusnya juga dari sekarang sudah harus mengantisipasi ya agar di tahun 2023 nanti itu ya, itu negara kita ya, negara Indonesia itu tidak terkena dampak ya dari resesi global yang dimana kita tahu ya di beberapa negara itu sudah mengalami krisis ekonomi ya. Jadi kita semua ya berharap untuk pemerintah ya itu tidak membuat rasa khawatir serta memberikan kabar-kabar yang sifatnya itu membuat para masyarakat itu menjadi cemas atau khawatir ya untuk menjelang tahun 2023 nanti. Jadi harusnya ya para instansi negara itu ya, instansi pemerintah itu harusnya memberi motivasi ya dan harusnya bisa mengayomi ya,
harusnya pemerintah itu harus bisa membuat masyarakat itu tidak panik dan membuat masyarakat itu tetap tenang ya dalam menuju di tahun 2023 nanti gitu ya. Jadi harusnya instansi negara ya, untuk pemerintah itu harusnya memberi semangat ya, memberi solusi ya, agar kita semua ya, masyarakat Indonesia itu tidak merasa cemas, tidak merasa takut ya untuk menghadapi resesi global di tahun 2023 nanti. Ya enggak? Iya kan? Harusnya pemerintah itu memberi solusi ya dan memberi motivasi, bukan memberikan statement ya yang seolah-olah itu mengubar kekhawatiran pada masyarakat ya, tidak membuat masyarakat itu menjadi panik gitu ya. Iya enggak? Iya kan? Dan apabila ya, ini cuma apabila ya, seumpama ya, negara kita juga mengalami dampaknya gitu ya, terus apa yang harus kita lakukan saat ini gitu ya? Ya ini untuk antisipasi kita sendiri saja gitu ya. Ini kalau cuma seumpama ya, tapi naudzubillah ya, semoga negara kita itu tidak terkena dampak dari resesi global itu ya. Dan kalaupun ini cuma seumpama ya, negara kita itu terkena dampaknya gitu ya, itu apa yang harus kita lakukan saat ini gitu ya, agar kita tidak mengalami krisis ekonomi ya di tahun 2023 nanti. Ya mungkin mulai dari sekarang ya, ini hanya sekedar untuk menyiasati aja, istilahnya untuk berjaga-jaga ya, hanya untuk mengantisipasi kita sendiri ya. Kalau seumpama negara kita itu di tahun 2023 nanti itu juga terkena dampaknya ya, dampak dari peperangan ya yang masih berlanjut antara negara Rusia dengan Ukraina gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini ya? Jadi ya mulai dari sekarang ya kita harus menghemat biaya hidup ya, lebih menghemat pengeluaran. Apa yang harus kita hemat gitu ya? Ya dalam segala hal apapun ya, dari penggunaan listrik gitu ya, dari penggunaan air ya, karena kita juga setiap bulan juga kan membayar ya. Kalau yang menggunakan token listrik itu kita harus membeli token listrik gitu ya. Itu juga kan kita harus menggunakan biaya ya. Jadi kita menghemat listrik ya. Kita menggunakan listrik itu ya secukupnya aja ya, jangan terlalu boros juga gitu ya. Dan sama untuk penggunaan air juga gitu ya. Dan tentunya ya kita harus mengurangi
yang namanya jajan gitu ya. Ya, ini contoh kecil ya, hanya contoh kecil yang sebelumnya kita sangat menyukai makanan favorit bakso gitu ya, atau sate gitu ya, atau mie ayam gitu ya. Ya mulai dari sekarang ya kita kurangi ya, kita kurangi jajannya, kita gunakan uang kita itu untuk hal-hal yang penting-penting dulu gitu ya. Yaitu hanya untuk kita eh, mengantisipasi dari sekarang gitu ya. Kita juga harus mempersiapkan diri ya, kita harus jaga-jaga juga ya. Semoga saja negara kita ini ya tidak terkena yang namanya dampak global, dampak dari resesi global gitu ya. Harapan kita sama gitu ya, tidak ada salahnya juga loh ya, mulai dari sekarang itu kita uh, lebih menghemat ya pengeluaran keuangan kita ya. Jadi mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang itu kita harus hemat penggunaan listrik ya, menghemat penggunaan air PAM gitu ya, PDAM, dan menghemat kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau ya ini kalau seumpama gitu ya, kalau seumpama memang eh, negara kita di tahun 2023 nanti juga terkena dampak gitu ya, ikut mengalami krisis ekonomi gitu ya, itu ya kita bisa bayangkan lah ya, akan sulit untuk mencari uang gitu ya, dan dampaknya lagi kepada para buruh tenaga kerja Indonesia gitu ya. Ya biar bagaimanapun juga ya, untuk sekarang ini ya, untuk saat ini upah ya, upah tenaga kerja itu tidak seimbang dengan biaya kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau biaya kehidupan kita sehari-hari yang sekarang ini ya sama dengan upah yang diterima oleh para buruh tenaga kerja yang sebagian besar itu penghasilan masyarakat itu dari bekerja ya, pemasukan masyarakat itu dari bekerja ya, dari menerima upah gaji sebagai buruh tenaga kerja Indonesia, buruh apapun itu ya, baik buruh maupun karyawan, itu sama, itu berpatokan pada UMP ya maupun UMK. Kalau UMP maupun UMK ya tidak tidak disesuaikan dengan kenaikan harga BBM yang saat ini gitu ya, itu perekonomian di Indonesia itu akan melemah ya. Ya enggak? Iya kan? Karena tidak seimbang. Untuk pendapatan kita ya dari bekerja dengan biaya kehidupan kita yang saat ini itu tidak seimbang. Jadi ya nggak ada salahnya juga ya kalau para buruh tenaga kerja Indonesia itu menuntut ya untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu bisa diseimbangkan dengan eh, biaya kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ya enggak? Iya kan? Dan para buruh tenaga kerja itu juga menginginkan ya, menuntut untuk undang-undang Omnibus Law itu
dihapus ya. Kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat itu sebagian besarnya itu bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia ya, sebagai buruh pabrik. Jadi gaji upah itu ya, itu berpatokan pada UMP maupun UMK. Jadi ya mari kita berdoa bersama-sama gitu ya. Semoga di tahun 2023 nanti itu negara kita ya, negara Indonesia ini tidak terkena dampak dari yang namanya resesi global ya. Ya, harusnya juga pemerintah juga sudah bisa ya mengantisipasi dari sekarang ya untuk menghemat uang kas negara gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.